Kejahatan dengan kekerasan lagi-lagi terjadi di Riau, dengan target operasi para nasabah yang akan mengambil dan menyetor uangnya di bank. Berkat kerja keras tim di Reskrimum bekerjasama dengan Jatanras Polda Riau, berhasil membekuk para pelaku kejahatan dengan kekerasan yang diketuai Bagong, Senin pagi 1 Juni 2015. Di Reskrimum Polda Riau, Kombes Pol Arif Rahman beserta jajaran didampingi Kabid Humas Guntur Aryo Tejo menggelar pelaku dan barang bukti hasil kejahatan dan kekerasan. Barang bukti berupa hasil tangkapan dan senjata api rakitan jenis FN yang digunakan pelaku untuk melukai korbannya. Dan yang lebih sadisnya, para pelaku kerap membunuh korbannya apabila melawan. Selain senjata api rakitan, barang bukti lainnya adalah kendaraan hasil rampasan dan hasil pembelian dari uang hasil rampokan mereka. Berikut penjelasan dari Direskrimum Polda Riau. Selamat pagi, salam sejahtera untuk rekan-rekan media sekalian. Sesuai rencana kita pagi ini akan menyampaikan press release kepada rekan-rekan tentang hasil upaya kerja keras rekan-rekan anggota kita di lapangan, khususnya Subdit Jatanras Polda Riau bersama beberapa rekan-rekan dari penyidik Polres wilayah Riau. Di depan kita ini ada beberapa pajangan barang bukti hasil pengungkapan barang bukti kasus curas, dan di belakang saya juga ada 4 tersangka yang melakukan kasus-kasus pencurian dengan kekerasan yang jumlah TKP-nya kalau kita hitung sejak awal 2013 sampai 2015 ada 15 TKP kasus perampokan atau kasus curas yang terjadi di wilayah hukum Polda Riau ini dilakukanlah oleh 4 orang tersangka yang di belakang saya. Hasil pengungkapan ini kami jelaskan kepada rekan-rekan berawal dari kejadian yang terakhir di daerah Minas, wilayah hukum Polres Siak, terhadap korban namanya Sembiring yang baru selesai mengambil uang dari bank BNI kurang lebih 400 juta. Kemudian di perjalanan dicegat oleh kelompok tersangka dan ditembak. Kemudian korban kita bawa ke rumah sakit dan kita lakukan penyelidikan. Dan kemudian kita dapat informasi identitas para pelaku. Kemudian berkembang hasil penyelidikan kita bersama penyidik dari Polres jajaran. Kita mendapat informasi ada salah satu tersangka inisial Teddy berada di daerah Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Petugas Jatanras bersama Polres berangkat untuk melakukan pencarian terhadap tersangka. Berhasil kita tangkap. Kemudian berkembang terhadap tersangka lainnya berada di daerah Jawa Barat. Hasil dukungan kerjasama tim dari Mabes Polri dan juga di backup oleh tim Polda Jawa Barat, kita menangkap 3 tersangka pada subuh waktu itu, hari Minggu, di daerah Ujung Berung, daerahnya nama Ujung Berung, Kota Bandung. Tertangkaplah inisial Budi, Bagong, dan satu lagi Eka. Kemudian kita lakukan pemeriksaan di daerah Bandung. Ternyata barang bukti yang lainnya juga kita lakukan pengembangan. Setelah tersangka kita bawa ke Polda Riau, ternyata barang bukti yang ada di depan saya ini, khususnya senjata api, ada 5 pucuk. Itu disembunyikan oleh tersangka Bagong di daerah satu desa di Kabupaten Sarolangun, wilayah hukum Polda Jambi. Kemudian tim berangkat ke sana. Senjata api ini disimpan di dalam tanah di suatu buah pondok dan berhasil kita bawa. Termasuk juga ada barang bukti sepeda motor. Ya, kalau rekan-rekan lihat di sebelah kiri saya ada jenis CB yang besar itu dan beberapa unit yang lain. Itu 2 diantaranya adalah sepeda motor yang digunakan oleh pelaku pada saat melakukan kasus perampokan. Yang 2 di belakangnya itu adalah hasil barang bukti hasil pembelian dari uang hasil kekerasan itu. Terima kasih rekan Ginting. Terhadap senjata api yang rekan-rekan lihat sekarang ini, ada 2 jenis ini. Yang 4 picu ini jenis FN. FN ini saya belum bisa mengatakan organik ya, karena ini harus kita
Kita tanyakan ke ahlinya ini, tapi mirip-mirip memang FN ini. Kemudian yang satu picu itu ini yang diangkat oleh Pak Kabid Humas ini. Ini ada model revolver, tapi ini rakitan. Nampak desainnya tidak terlalu rapi, ini rakitan. Kemudian ada juga 45 butir amunisi. Ini kan 4 tersangka ini memang masih ada beberapa tersangka lain yang sedang kita kembangkan. Tapi 4 ini adalah pelaku utama ya. Yang memang di masing-masing TKP inisial Bagong. Mana? Angkat tangan Bagong. Bagong ini adalah perannya sebagai yang memetakan lokasi, termasuk juga memimpin, dan dia yang memegang senjata api pada saat merampok. Kemudian yang lainnya pembagian tugas sesuai dengan skenario mereka masing-masing di 15 TKP. Pak Direktur, jadi untuk tersangka yang sekarang kita amankan ini adalah pertama kejadian pada saat di daerah Bagan Batu, yaitu tepatnya di daerah perbatasan dengan Sumatera Utara. Ketika itu Kanit Jatanras bersama dengan tim melakukan pengembangan. Tidak berapa lama setelah itu terjadi lagi ada kejadian di daerah Duri, tepatnya di Kabupaten Bengkalis. Dari Kabupaten Bengkalis ini berkembang lagi ada kejadian yaitu di daerah Pelalawan. Dari Pelalawan berkembang lagi menuju ke daerah Kabupaten Siak, tepatnya di Minas. Saya sampaikan kepada seluruh rekan-rekan bahwasanya dari grup yang tersangka yang kita amankan sekarang ini masih ada kejadian di luar wilayah Polda Riau, yaitu tepatnya di daerah Kabupaten Asahan, terus di Kabupaten Labuhan Batu, dan di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Utara. Untuk daerah di luar dari Sumatera Utara ada juga tepatnya di daerah Provinsi Jambi, tepatnya di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan di daerah Kabupaten Muaro Jambi, yaitu di daerah Sungai Bahar. Dan perlu saya jelaskan kepada seluruh rekan-rekan bahwasanya dari korban yang menjadi sasaran dari para pelaku ini adalah seluruhnya adalah nasabah, dan semuanya itu mengalami luka tembak. Dan satu orang tepatnya di wilayah kita yaitu di Kecamatan Mandau, Duri, ada satu orang yang akibat luka tembak meninggal dunia yang terjadi pada di akhir tahun 2014. Demikian bisa saya tambahkan. Polda Riau dan seluruh jajaran akan terus berupaya dan bekerja keras untuk memburu jaringan dan rekan-rekan mereka yang masih beraksi di beberapa provinsi lain, seperti Provinsi Sumatera Utara, Jambi, dan Palembang. 4 tersangka curas yang berhasil ditangkap tim Direskrimum akan dikenakan pasal 365 tentang kejahatan dengan kekerasan. Untuk hukuman yang diberikan kepada tersangka ini masih perlu penyelidikan lebih lanjut, termasuk asal-muasal dan jenis senjata api rakitan yang mereka gunakan. Nanti akan bekerja sama dengan tim khusus untuk menentukan jenis senjata tersebut. Tim Ceria TV, Pekanbaru.